Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah pernah membuat video first impression review pada mobil ini di Frankfurt Motor Show 2019 pada saat mobil ini pertama kali launching. Dan saat ini mobilnya sudah berada di Indonesia dan kami dipinjamkan oleh showroom Auto High. Apabila Anda tertarik silakan kontak ke Auto High. Ini adalah Land Rover Defender 110. Dan seperti biasa sebelum berlanjut ke reviewnya, kami ceritakan dulu sejarahnya. Sedikit sejarah tentang Land Rover Defender. Pada tahun 1948, orang-orang Inggris ingin membuat suatu seperti Jeep. Karena Jeep terbukti hebat pada Perang Dunia II. Dan Jeep melanjutkan lagi untuk sipilnya. Kemudian dibuatlah sejenis Jeep itu oleh suatu pabrik mobil Inggris yang namanya Rover Company. Dan mobil itu dinamakan Land Rover. Kemudian dipanggil dengan nama Land Rover Seri 1. Diluncurkan di Amsterdam Motor Show 1948. Dan sukses besar. Semua orang suka dengan kemampuan 4x4-nya dan ada PTO-nya, Power Take Off. Sehingga banyak kuda-kuda di PHK di peternakan karena digantikan oleh Land Rover. Bukan hanya peternakan, tapi juga militer dan ekspedisi di seluruh dunia memakai Land Rover. Sehingga banyak manusia pada saat itu pertama kali melihat mobil seumur hidup adalah seekor Land Rover. Kemudian tahun 1958 terlahirlah Land Rover seri 2A. Kami tidak paham kenapa pakai A. Perubahannya sangat banyak sekali sebenarnya, tapi perbedaan yang paling terlihat adalah pada bodinya yang sekarang sudah ada pinggulnya sedikit untuk mengurangi kekotakan dari mobil ini. Kemudian ada facelift tanpa mengubah namanya yang memindahkan lampu yang tadinya jadi satu dengan grill di tengah situ menjadi di pinggir. Jauh lebih baik bentuknya. Berlanjut tahun 1972, generasi baru lagi yaitu Land Rover seri 3. Perubahan yang paling terlihat itu adalah pada dashboardnya. Sekarang dipasangi dashboard yang lebih proper dan gearboxnya akhirnya memakai Synchromesh di keempat giginya. Sebelumnya tanpa Synchromesh, luar biasa repotnya. Tahun 1980-an penjualan Land Rover sudah mulai lemah karena banyak berdatangan rival-rival dari Jepang yang kami perkirakan jauh lebih reliable daripada mobil Inggris ini. Maka tahun 1983 dan 84 diluncurkan Land Rover yang jauh lebih ganteng dan lebih baik, yaitu Land Rover 90 dan 110 dan 127. Itu 127 kemudian diganti nama jadi 130. Angka-angka itu bukan sekedar angka biasa, namun panjang wheelbase-nya. Kemudian tahun 1990 penamaan yang ribet itu digantikan dengan nama simple saja, Defender. Land Rover Defender. Karena tahun 1989 mereka sudah membuat Land Rover Discovery. Jadi masing-masing Land Rover punya nama. Dan yang ini bukan sekedar angka panjang wheelbase-nya. Kami sudah pernah membahas Land Rover Defender yang termuda untuk model itu di channel Om Mobi. Beda jauh dengan Land Rover Series yang sebelum-sebelumnya. Zaman Defender ini walaupun masih leather frame sudah memakai per keong dan banyak teknologi-teknologi dari Range Rover yang dipakai di sini. Range Rover saat itu. Namun tetap mobil yang basic, macam Jimny kami, basic. Kemudian tahun 2016 produksi di stop. Land Rover Defender telah disuntik mati. Namun sebenarnya mereka sudah mendevelop penggantinya. Dan ini dia sekarang, generasi terakhir, terbaru, terbeda. Dari dulu perubahan-perubahan tipis-tipis saja, tapi yang ini beda. Sudah tidak lagi jadi SUV leather frame lagi. Sudah jadi SUV yang monokok. Memang banyak sekali yang kecewa karena ini monokok. Dan ini adalah yang 110 berarti 5 pintu long wheelbase. Karena ada juga yang 90 short wheelbase dengan pintu yang hanya 3. Nah bicara soal sasisnya, sasis leather frame yang dulu itu sebenarnya kalah rigid dengan monokok yang baru ini. Katanya 3 kali lipat lebih rigid dan yang pasti jauh lebih ringan dibanding dengan Land Rover Defender sebelumnya dan eyang-eyang Land Rover seriesnya. Bahkan sasis monokok Defender baru ini katanya yang paling rigid dibanding dengan semua line up Land Rover saat ini. Defender baru membuktikan kekuatan sasisnya sampai dipakai di film James Bond yang baru, yang belum keluar. Yang James Bondnya seperti sudah terlalu tua. Pada trailernya,
Jelas terlihat mobil ini dibanting-banting. Ya, sudah tidak lagi memakai rigid axle. Sekarang semua roda itu independen. Ya, apa salahnya kalau merdeka? Dan ini travel suspensinya sangat serius tingginya, panjangnya 500 mm. Pasti nikmat untuk off-road. Dan kini bentuknya sangat amat modern, membulat, tidak seperti dulu-dulu yang mengotak kaku. Dan ini setelah melihat langsung lagi di alam Indonesia, di GBK tepatnya. Mungkin ini sekarang adalah keluarga Land Rover yang tergagah. Dan kami sangat amat suka sekali dengan bentuknya, ganteng dan gagah. Ini kalau jadi manusia cocok sekali berada di GBK, berolahraga. Ini seperti olahragawan sejati. Lampunya terlihat sangar dan semua lubang-lubang pada bumper depan ini terlihat maco. Walaupun ini adalah bumper plastik yang terlihat mudah rusak kalau nyeruduk tanah. Tapi sebenarnya berapa derajat departure angle dan approach angle-nya? Nonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya. Sayang sekali ini mesin kecil. Ya, kecil untuk ukuran mobilnya. Seperti di Land Rover Discovery 5 yang pernah kami review, ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Dan berkat turbo itu menghasilkan tenaga 296 horsepower dan torsi macam mesin turbo diesel, yaitu 400 Nm. Torsi ini memang dibutuhkan sekali untuk urusan off-road atau towing. Tenaga tersebut disalurkan ke gearbox automatic 8 speed yang kemudian ke transfer case 2 speed karena ada low gearnya, lalu ke keempat roda. Angka-angkanya itu cukup untuk mobil yang terlihat besar ini. Namun memang besar. Panjang totalnya 5018 mm dan wheelbase-nya 3022 mm. Sama sekali bukan mobil yang kecil. Apalagi dibandingkan dengan Defender yang dulu jauh di bawah 5 meter panjangnya. Walaupun wheelbase-nya hampir sama. Heran, semua mobil generasi ke generasi kenapa membengkak begini. Ini ban dan velg sebenarnya ukurannya besar, tapi masih terlihat proporsional karena mobil ini besar. Makanya velg 20 inch, ini 20 inch. Terlihat kecil karena bannya tebal. Bannya itu tebalnya 60 dari lebar 255. Dan ini Goodyear Wrangler. Bentuknya kembangnya seperti otak-otak seperti di BF Goodrich. Bisa ngar. Kalau kita lihat, kita ngintip ke dalam dikit itu ada air suspension. Depan belakang ini adalah air suspension. Ada 3 level ketinggian, off-road, normal, sama pendek. Luar biasa. Walaupun sudah totally mobil yang berbeda secara konsep dari Defender series nenek moyangnya, tapi Land Rover tetap berusaha menyambung-nyambung ciri khasnya seperti kaca di atas yang dinamakan Alpine Window dan lampu belakangnya. Ya, lampu belakang memang dimirip-miripkan. Tapi semua yang dimirip-miripkan itu terlihat bagus juga pada mobil ini. Tutup ban serepnya itu kombinasi antara keras dan lembut. Jadi nyopotnya seperti style lama yang tidak terlalu mudah sebenarnya nyopotnya ini cover. Dan di belakangnya ada 2 kamera. Di atas untuk pengganti spion tengah dan di bawah untuk kamera mundur. Sekarang kita buka bagasinya. Ini kelihatannya seperti bukaan biasa gitu, pintu kulkas. Tapi sebenarnya di balik sini itu ada switch karet untuk membuka begitu. Nah, ini fungsi ke-off-roadan overlandernya luar biasa. Ini ada tempat naro-naro. Terus untuk segitiga pengaman ada di dalam sini. Jack Jaguar. Dan ini ada tempat naro-naro lagi. Kan luar biasa kan? Banyak, dan seluruh interior itu ada ini baut-baut kunci bintang. Ya kami yakin buat sangar-sangaran aja sih. Jangan buka panelnya ini, nggak perlu buka ini. Nah, bagasinya ini sangat amat luas sekali. Ini dapat optional karpet tambahan ini, dan ini kayaknya aslinya. Tutup ini, tapi cara membukanya itu agak ribet. Yang kami akan lakukan adalah membuka row ketiga. Ini bagasinya dulu segini. Lega sekali. Sangat lega sekali. Dan di balik sini itu ada dongkrak dan buat towing. Apabila Anda terlalu pendek untuk bagasi yang setinggi ini, tinggal dipencet ini akan turun. Tahan. Air suspension akan menurunkan suspensi belakang untuk kemudahan kita naik turunkan
barang. Wah, kapasitas bagasi ini memang besar sekali. Saking besarnya mungkin ditaruh tempat duduk row ketiga di balik sini bisa. Memang ada row ketiganya. Dan saatnya kita tes row ketiga. Oke, jok row kedua ini sebenarnya bisa dilipat rata lantai dengan cara membuka bagian dudukan bawahnya dulu. Namun kami lupa mempraktekkan karena sudah ketakutan tidak muat di row ketiga. Oke, ini boleh dilipat biar kelihatan. Nah, kalau misalnya ini dimundurkan. Oke, ini ada posisi yang paling maju ya. Jongkok sih, jongkok. Ini tempat duduknya kecil cuma begini doang. Nah, ini headrestnya macam prasasti gitu ya. Tapi di belakang sini lengkap. Ada AC di pilar A, B, C. AC dan kontrol AC bisa dilakukan di sini sendiri blowernya. Ya, jadi masih punya kuasa juga row ketiganya. Terus ada 2 buah cup holder kanan dan kiri. Terus ini ada buat jepitan apa, nggak tahu buat naruh apa, bulpen atau apa kali ya, atau koran kali. Terus ini masing-masing kanan kiri ada 12 volt power outlet. Ini kanan kiri nih ada. Luar biasa, luar biasa. Sekarang bagaimana rasanya row kedua? Wah, Defender baru. Segini dekat ini depan adalah posisi nyetir kami ya. Tinggi kami 174 cm. Segini sempit. Kalau 3 row dibuka. Nah, tapi kalau nggak ada orang di row ketiga, ini masih bisa dimundurin habis. Mundurin habis. Jadi segini legroomnya. Dan ini masih bisa disenderin lagi. Nah, masih bisa senderin gini. Luar biasa. Lumayan enak nih. Ini lumayan enak. Mengingat bahwa ini adalah Defender, mobil yang seharusnya tidak enak. Lihat, ada armrestnya. Headroomnya lega, ada panoramic roof yang menerangi interior. Wow, wow. Nah ini ya door panelnya, keren sekali ya dengan baut-baut bintang. Nah kombinasi di interior ini adalah hitam, warna putih dan kayu. Ini kayunya juga kayu bagus sekali, seperti dibaret-baretin begitu. Ini grill tutup speakernya aja keren, luar biasa. Terus untuk ngecharge ada ya, ini 5 volt USB di jok sini dan jok sini. Terus kalau itu masih kurang, masih ada lagi 2 buah USB lagi di sini. Itu masih kurang, masih ada lagi 12 volt power outlet sini. Banyak sekali. Bayangkan total di belakang aja tadi ada 1, 2, 3, ada 3 tambah yang listrik AC. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali, luar biasa. Nah, terus di belakang ini seperti pada Discovery 5 juga ada 3 buah puter-puteran untuk kontrol AC. Dimanjakan sekali di belakang sini. Padahal ini Defender loh. Luar biasa. Ngomong-ngomong panas juga nih masuk dari sini. Sedikit tapi. Yang material joknya ini campuran ya. Ini fabrik kayak karung begitu. Dan ini kulit. Dan semua material yang ada di dalam interior mobil ini anti air. Ya jadi benar-benar buat off-road overland. Luar biasa. Duduk tengahnya juga enak. Ini bawahnya rata loh. Nggak ada posisi tidur. Sedikit sekali. Tengahnya juga masih enak. Dan ini lebarnya benar-benar cukup nyaman untuk bertiga di belakang sini. Ini ada pegangan, tentu buat naik mobil yang agak tinggi ini. Terus pegangannya ini ada lebihnya di sini untuk gantungan. Iya kan? Itu gantungan, jadi bisa menggantung-gantung di sini. Keren. Oke, sekarang kita ke depan. Wah, sampai sekarang kami mereview ini saja rasanya sudah berubah sedikit jadi Overlander. Defender baru sekarang alhamdulillah ada di Indonesia. Untung ada di Auto High, jadi bisa pinjem. Ini ada pegangan, ini jadi pegangan nih. Lengkap sekali. Oke, interiornya mobil ini minimalis tapi lengkap. Oke, ini banyak ini pegangan. Ini desainnya nih lurus sampai instrumen sini naik turun. Ya tapi semuanya ini pegangan, buat pegangan termasuk yang pinggir.
buat pegangan naik mobil. Semua materialnya empuk-empuk tentunya, ya kan, mobil mahal, ya kan. Sampai door panelnya, tapi yang bawah enggak, plastik ya. Kita nyalakan dulu karena panas. Itu mesinnya kecil kan, irit. Nah, jadi ini semua nih anti air semuanya nih. Kayak tombol-tombol ini dia ada rubber-rubbernya lagi, pelapisnya di dalamnya itu untuk menghindari air masuk ke dalam tombol-tombol. Tapi yang kami heran, ini kenapa terbuka ya, ada USB-C sama USB biasa. Kalau yang ininya tertutup, yang 12 volt power outlet-nya, tapi yang ini terbuka. Heran ya. Terus lihat nih bentuknya ini, kita terpaksa membicarakan kepraktisan dulu. Biasanya kami membicarakan fungsi-fungsi di sini, tapi kepraktisan dulu sekarang karena ini tempting untuk dibicarakan. Oke. Ini tempat naruh segini banyak sampai sini. Jadi di balik layar pun bisa buat naruh-naruh, ngumpetin sesuatu gitu. Mungkin handphone rahasia ya. Ini buat naruh. Wow. Lanjut sampai sebelah kanan sini. Ya, ada apa, USB lagi di sini. Jadi total USB-nya, power outlet-nya deh 1, 2, 3, 4 di depan sini. Luar biasa. Terus, nah ini kepraktisan. Bawah sini ini besar sekali. Terus cup holdernya mana? Kok nggak ada cup holder? Oh, ini hanya sekedar ini buat naruh aja biasa, tapi di baliknya ada cup holder. Terserah mau jadi cup holder atau buat naruh begini. Nah, terus di sini ada wireless charging. Ini mungkin bisa kita tutup, taruh sini. Hilang deh handphone kita. Ya, kalau lagi di charge, kita tutup begini, pasangan kita tidak tahu kalau ada notifikasi yang masuk, nggak kebaca. Itu bagus kan? Nah, ini kalau dibuka armrestnya ada cool box, dan ini cool boxnya benar-benar cool box serius ya, seperti yang ada di Land Cruiser. Benar-benar dingin dalamnya, ini dingin sekali. Dan ada 2 mode, dingin sekali dan dingin. Wow, tertutup karet. Dan ini bukanya bisa sampai belakang. Jadi ini bisa buat naruh-naruh juga, mungkin buat orang belakang kalau dibutuhkan ya. Sini di laci pintunya pun besar sekali. Banyak buat naruh-naruh lah di sini. Nah, layar multifungsi yang benar-benar multifungsi sampai ke off-roadan. Menu utama pada layar ini itu bisa diatur-atur, mau ada apa di depannya. Ya, kita bisa atur ini energy impact. Sekarang AC yang memakai banyak. Terus driving style, ini bisa kita atur-atur seperti Android. Mau masukin slope assist di sini, mau masukin ini, kita mau atur-atur, kita geser-geser mana tuh bisa. Oke. Jadi banyak sekali kalau mau kita masukin. Nah, kita langsung ke menu ini aja. Ini ada account. Kita bisa tambah profile untuk penyimpanan memory seat gitu-gitu. Kemudian seats. Seats ini untuk mengaktifkan mau manasin atau mau mendinginkan kursinya. Ya, bisa aktifkan lewat sini atau lewat 2 tombol multifungsi ini. Jadi ini puter-puteran, kalau dipencet dia akan berubah menjadi, kalau ke kanan jadi heater, ke kiri jadi pendingin jok. Ya, ini yang sangat dibutuhkan saat ini karena panas sekali di luar. Terus ada climate. Nah, climate ini kan ada pengaturan AC lengkap di sini. Cuma kita bisa mengatur untuk di row kedua dan row ketiga. Gitu. Dan kita bisa kunci nih, row ketiga suka dimainin anak-anak, kita kunci. Puter-puterannya di belakang sana. Luar biasa kan? Belakang juga bisa kita kunci. Luar biasa. Terus ada kamera. Ini kameranya dan keren kan, kayak BMW itu. Keren-keren bilang kayak BMW. Apa sama-sama keren. Sayang warnanya bukan hitam ya, ini warna silver kali ini ya. Terus kan ini buat parkir, jadi mudah kelihatan semua. Terus kita mau ngelihat dari mana? Dari pas samping sana, dari pinggir sini. Ya, buat parkir takut kejeblos got. Atau ngelihatnya dari depan persis sampai samping-samping, itu bisa. Oke. Nah, tapi bagian kamera ini ada off-road. Buat apakah off-road ini? Off-road ini untuk kemudahan kita
pada saat off-road. Ini kamera persis ke depan. Jadi pandangan ke depan pada saat off-road itu sangat penting sekali ngelihat bawahnya. Apakah ada jurang, apakah ada batu besar, apakah ada lumpur yang tidak bisa kita injak. Ini mobil kan selalu mesinnya kan besar di depan, apalagi mobil SUV besar seperti ini. Nah, dengan bantuan kamera ini akan lebih mudah lagi untuk off-road. Dan ini untuk ban depan, kanan, kiri. Mau kejeblos atau enggak, di sini kelihatan. Oke, dan ini ada status ke-off-roadannya juga. Center deflog atau rear deflog. Tapi ini nggak bisa dipencet, pengoperasiannya tempat lain, nanti di bawah sini. Nanti kita bahas. Ini kita pencet. Nah, ini mode tembus pandang, jadi seakan-akan kita bisa melihat tembus pandang ke bawah mobilnya. Keren kan kameranya, bisa proses seperti ini. Terus valet mode, nah kalau kita mau valet kita tinggal hidupkan ini untuk mengembalikan ke mode normal lagi, ngisi pin. Eco data, biasa data-data kehematan mobil pasti hemat lah 2000 cc. Terus nih 4x4 information. Nah ini info-info mobilnya lagi posisi apa, yaw and pitch dan lain-lain lah. Ada ketinggian juga. Dan ini kompas north 60 derajat. Ini statusnya tadi. Terus weight sensing. Nah ini kalau misalnya kita masuk ke dalam air, banjir misalnya atau sungai, itu mereka ini bisa mendetek ketinggian airnya seberapa, apakah sudah terlalu dalam atau belum. Nah ini dia bilang maksimum itu 0,7 meter, maksimum 70 cm kedalaman airnya. Tidak terlalu dalam ya, menurut kami sebenarnya bisa lebih dalam, tapi ini dia ngambil amannya aja. Low traction launch. Nah ini dengan kita mengaktifkan low traction launch, kalau misalnya kita ada di lumpur stuck gitu, kita aktifkan ini low traction launch, mobilnya akan memikirkan bagaimana caranya keluar dari lumpur yang bikin mobil kita nyangkut itu, atau pasir mungkin. Nah tadi mengenai dimensi mobil, nggak usah diukur pakai kaki sebenarnya, sudah ada di sini ya. Panjangnya tuh 5,01 meter, wheelbase-nya 3,02 meter. Tinggi mobilnya kondisi saat ini 1,91 meter, lebarnya dari ujung spion ke ujung spion 2,1 meter. Lebar treknya 1,66. Kepencet kan, bisa digeser. Nah, ini approach angle, departure angle-nya jelas kelihatan di sini. Yang ini adalah ketinggian normal, approach dan departure angle-nya. Nah, kalau misalnya kita geser jadi 38 derajat jadi 40 derajat, itu kalau misalnya kita naikkan air suspensionnya, jelas di sini semua. Jadi nggak usah buka-buka atau browsing lagi tengah hutan. Aduh ini sudutnya bagaimana ya? Bisa langsung kita lihat di sini, luar biasa. Oke, terus ada navigasinya juga tentunya, tapi perlu USB drive untuk petanya. Phone buat handphone, media nih buat ini pasti lengkap ya. Apple CarPlay juga ada kayaknya. Mohon maaf audionya lupa kami tes gara-gara kebanyakan tombol yang jadi satu di sini. Yang pasti ini bisa Apple CarPlay. Karena sesungguhnya ada Apple CarPlay pada suatu mobil itu sudah cukup membahagiakan. Sekarang kita ke bawah sini. Bawah sini seperti tadi kami bilang nih adalah tombol-tombol anti air ya kan. Dan ini dua tombol multifungsi. Benar-benar multifungsi. Biasa nih sirkulasi AC, auto AC, AC on off. Ini defogger depan, defogger belakang. Dan kalau maksimum nih ini kalau benar-benar butuh buru-buru ngilangin kabut di kaca. Kok kabut sih? Embun di kaca. Ini buat arah AC standar. Kita bisa atur mau kaki, badan, dan arah AC terpisah kanan kiri ya. Ini buat yang kanan, ini buat yang kiri. Terus dua putar-putaran ini. Nah kalau misalnya kita posisi ini tuh untuk temperatur yang kanan, ini untuk temperatur yang kiri. Jadi ada 3 zone. Dan untuk blowernya itu dipencet ini, yang sebelah kiri putar-putarannya berubah menjadi blower. Nah ini yang atas, kalau dipencet yang atas, yang tadinya ini berfungsi untuk urusan AC berubah menjadi untuk urusan off-road. Ya, ini kalau ada grass, gravel, lo activate low launcher, nggak usah ya. Terus mud ruts, sand, rock crawling, sama weight, ini yang masuk banjir atau sungai ya. Suspensinya pasti naik, semuanya bermain.
Nah, pada saat wait ini pasti ada ini yang nge-lock. Harus pencet low range. Ini ada low range, pakai tombol juga, nggak ada pakai tuas-tuas lagi. Kita pencet low range. Ya, sekarang low gear. Lock, lock. Semuanya lock. Di low gear. Yang punya juga nggak tahu kita main-mainin low gearnya. Di setir ini seperti pada Land Rover zaman sekarang. Di sebelah kanan tuh untuk urusan cruise control sama speed limit. Kita bisa set di sini. Dan sebelah kiri untuk urusan telepon, next track dan lain-lain audio. Ini volume audio. MID ini full LCD ya, instrument clusternya, dan ini untuk ngeset kita bisa segala macam di sini. Macam-macam deh, banyak sekali. Cuma kami heran kenapa agak laggy ya. Dia mungkin bingung nih mobil bangunnya di Inggris, kok tahu-tahu ada di Indonesia sekarang. Info panel 4x4 information banyak bisa dilakukan di sini. Nah, ini displaynya kita bisa ganti info panel, tengahnya apa, layoutnya bisa single dial, two dial kayak yang ini, full map, media, gitu-gitu. Combination switch sebelah kanan untuk urusan wiper. Ada auto wiper juga. Sebelah kiri untuk urusan lampu dan kawan-kawannya. Karena kita akan tes mobil ini. Tapi sebelum kita tes, kami bahas dulu posisi duduknya. Kanan kiri di depan sini ada 3 memory seat dan pengaturan tuh lengkap sekali sampai lumbar supportnya yang bisa diposisikan di mana-mana juga. Maksudnya atas atau bawah, naik turun. Pergerakannya segala macam lengkap pokoknya joknya. Ya, dan joknya ini nyaman sekali, nyaman. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Oke. Nah, ini ada sun visor ya, standar lah, ada sun visor, dalamnya ada vanity mirror gitu. Tapi bagaimana kalau mataharinya ada dari sana? Ini nggak kena jadinya, karena di sini ada celah. Nggak ada masalah, karena ada sun visor tambahan lagi. Luar biasa. Nah, spion tengah ini menarik sekali ya. Ini sekarang sebagai cermin biasa. Tapi kalau misalnya kita banyak naruh barang di belakang sehingga menghalangi cermin biasa ini, bisa menjadi cermin yang luar biasa. Geser ke atas, berubah menjadi layar dan menampilkan ke belakang. Jadi nggak ada masalah kalau banyak barang di belakang yang menutupi ini. Ini bisa diatur juga terang gelapnya dan naik turunnya. Luar biasa. Oke. Nah, panoramic roof-nya itu bisa dibuka tutup, tentunya ini ada tirainya. Ditekan gini untuk menutup tirai dan membuka tirainya, bukan. Terus kacanya ini juga masih bisa dibuka. Kalau kita pencet sekali, itu akan tilting saja belakangnya. Kalau kita pencet lagi, itu bisa membuka, tapi hanya sebatas ini. Ya. Ini karena ada roof rack-nya, itu nggak bisa untuk kampanye yang badan kita keluar gitu, nggak bisa. Ini ada sesuatu yang jarang terlihat, yaitu ini ada 2 tombol yang tersembunyi. Ya. SOS. Buat apa ini SOS? Jadi ini adalah tombol di Inggris. Kalau misalnya kita pencet ini, sedang keadaan darurat, nanti polisi datang, ambulan datang dan lain-lain. SOS. Kecelakaan atau kita melihat sesuatu yang mesti dilaporkan, ya gitu-gitulah. Ini tombol ini. Di Indonesia nggak tahu ya, nanti tahu-tahu kalau begitu kita pencet banyak polisi Inggris datang gitu gimana? Nah, yang kiri kalau misalnya mobilnya ada trouble, karena ini bentuknya tool gitu. Kalau ada trouble kita pencet ini, datanglah Om Turbo. Ya kan? Orang-orang pada kangen Om Turbo loh. Kita kok nggak kangen-kangen amat ya? Karena dia selalu ada di bengkel juga, tetap. Oke. Sekarang kita jalan. Sekarang nyetirnya. Senang sekali dapat kesempatan nyetir Defender baru. Dan ini mobil baru sedikit sekali di Indonesia. Dan unit ini siap dibeli di Auto High. Karena ini mobil masih baru, kami tidak tes kecepatan dan tes off-roadnya. Yang kami tes adalah seperti hari-hari di dalam kota. Pertama, kekedapannya cukup oke. Tidak sebagus Range Rover, tapi ini langit dan bumi bedanya dengan Defender yang lama. Ini setirnya juga sangat amat ringan. Bodi mobil ini besar dengan setir seringan ini, jadi terasa
Mengerikan, tapi sebenarnya tidak. Ini enak, lebih gesit untuk nyelip-nyelip dalam kota dan lebih gesit untuk nyelip-nyelip di dalam hutan. Yang pasti suspensinya ini nyaman. Ini macam nyaman-nyamannya Land Cruiser tapi tanpa limbungnya Land Cruiser. Sudah sangat terasa kalau di jalan aspal. Dengan body roll yang sedikit untuk ukuran SUV dan setir yang ringan itu pas. Yang berperan untuk kenyamanan pada mobil ini bukan suspensi independennya saja, namun ini air suspension memiliki sensor yang membaca 500 kali per detik pergerakannya, sehingga komputernya bisa membaca kondisi jalan terus-menerus. Kemudian tenaganya, ini di GBK tidak boleh ngebut-ngebut, tapi kami tahu ini 0 ke 100 km per jam 8,1 detik. Untuk versi mesin yang lebih besar yaitu 3000 cc 6,1 detik, kencang sekali. Untuk yang 2000 cc ini walau tidak instan seperti mobil listrik responnya, namun tidak terasa underpower sama sekali. Dan untuk yang tidak tahu ini 4 silinder, mereka tidak akan menyadari kalau ini 4 silinder. Tidak ada getarannya, sangat halus. Kemudian remnya, kali ini memakai booster atau servo elektrik untuk membantu pengereman. Dan ini rasa remnya sangat sensitif, macam ngerem mobil sport yang kecil. Rem sensitif itu kadang membuat lebih rasa pede untuk menginjak gasnya karena merasa remnya pakem sekali. Lalu bagaimana tentang safety-nya? Pengetesan Euro NCAP untuk Defender ini belum ada di websitenya Euro NCAP. Berarti masih belum selesai tes tabrak-tabrakannya. Yang pasti dengan teknologi unibody atau monocoque yang masa kini pasti lebih baik daripada Land Rover Series termasuk Defender. Ya, pasti. Bagaimana dengan kemampuan off-roadnya? Hasil pengetesan reviewer luar negeri yang sudah tes off-road mobil ini terbukti bahwa lebih baik dibandingkan dengan Defender yang lama, yang leather frame dan solid axle. Defender baru lebih baik off-roadnya. Tentu dengan bantuan komputer yang sangat modern. Orang yang tidak bisa nyetir off-road pun bisa terlihat jago nyetir off-road. Terlihat berpengalaman dengan Defender baru ini, walaupun tidak. Tapi ya kami lebih suka ini puter-puteran off-roadnya lebih dimuliakan lagi dibandingkan dengan digabung dengan puter-puteran AC macam ini. Dari awal video ini kami terus membawa-bawa nama Defender lama atau series, karena mobil yang ini bawa nama Defender, generasi penerus SUV legend. Namun sekarang sudah sangat berbeda, tentu lebih kencang, lebih bisa off-road dengan bantuan komputer, lebih nyaman, lebih ganteng, ya segala-galanya lebih. Tapi ya sudah beda konsep. Dulu adalah SUV yang tangguh dengan leather frame dan solid axle dan banyak lagi kebasicannya. Sekarang menjadi SUV yang sangat modern, jauh sekali dari kata basic. Menurut kami seharusnya Defender itu meneruskan heritage leather frame yang tangguh. Seperti pada G-Class, Mercedes G-Class itu tetap memakai leather frame walaupun sudah di-develop baru. Kemudian Suzuki Jimny lanjut dengan leather frame. Kalau Defender ini mungkin sebaiknya namanya berbeda, macam jadi Grand Defender gitu. Karena hanya meneruskan nama dan beberapa ciri khas aksesoris bodi dari Defender sebelumnya. Karena mobil ini beda konsep sekali. Yang kemungkinan daya tahannya jadi sama seperti Land Rover saudara-saudaranya yang kebanyakan teknologi saat ini. Jadi ya menurut kami Defender telah mati. Dan sekarang berbeda memang, menjadi SUV yang lebih baik. Overall, mengenai Land Rover Defender baru ini, sangat cocok sekali buat Anda yang budgetnya kurang untuk beli Discovery 5. Walaupun budgetnya cukup untuk Discovery 5, kami tetap memilih mobil ini. Dibandingkan dengan Jeep JL, kami tetap memilih Defender baru ini. Sangat cocok sekali untuk kami, yang punya anggota keluarga banyak. Sayang sekali budgetnya tidak ada buat kami. Tapi apabila Anda punya budgetnya, tinggal kontak Auto High karena ini mobil bagus sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.